Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pasti banyak dari kalian yang sudah tahu, atau bahkan pernah ke Danau Toba kan? Tempat ini benar-benar mahakarya alam, pesona wisata yang keindahannya sudah diakui di seluruh dunia. Tapi, di balik airnya yang tenang dan pemandangannya yang bikin takjub, ada satu rahasia kelam. Danau ini menyimpan aura misteri, rentetan tragedi mematikan, dan mitos-mitos kuno yang, jujur aja, bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Hari ini, kita bakal membedah rahasia-rahasia di balik indahnya Danau Toba. Nah, pertanyaan besarnya adalah ini, bagaimana bisa tempat yang begitu memukau, yang kelihatannya sangat damai di permukaan, ternyata menyembunyikan sejarah yang begitu mengerikan di kedalamannya. Dalam pembahasan ini, kita nggak cuma mau mengagumi keindahannya saja. Kita akan coba menghubungkan titik-titik antara fakta kecelakaan tragis yang sering terjadi dengan legenda-legenda mistis yang diyakini kuat oleh warga lokal. Asal kalian tahu, di Danau Toba ini, sains, sejarah, dan hal gaib itu seolah-olah berjalan beriringan. Tapi sebelum kita bahas hal-hal mistisnya, kita harus sadar dulu seberapa raksasa tempat ini. Danau Toba itu bukan danau biasa, teman-teman. Ini adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Bayangkan aja, panjangnya 100 km, lebarnya 30 km, dan kedalamannya gila sampai 505 meter. Ini sih ibarat lautan kecil di tengah daratan. Terus usianya itu udah 77.000 tahun, tercipta dari letusan gunung berapi super yang sangat epik. Ukurannya yang masif dan usianya yang sangat tua ini sebenarnya kunci utama kenapa alam di sana itu sangat sulit ditaklukkan oleh manusia. Mari kita mulai dengan melihat pola tragedinya. Kalau kita telusuri, tragedi kapal tenggelam di Danau Toba ini sama sekali bukan insiden yang acak. Ada pola sejarah yang terus berulang. Coba kita lihat rentetan waktunya. Mulai dari tahun 1955, ada tabrakan dua kapal yang menewaskan 56 orang. Terus di Juli 1981, sehabis penutupan pesta Danau Toba, ada kapal kelebihan muatan yang tenggelam di dini hari. 82 nyawa melayang. Dan tragisnya, ini nggak berhenti sampai di situ. Di tahun 86, 87, 2013, sampai 2016, air danau ini seolah terus meminta korban. Ini benar-benar sejarah panjang yang sangat memilukan. Dan titik krusialnya atau salah satu puncaknya di era modern terjadi di tahun 2018. Ini adalah tragedi KM Sinar Bangun. Bayangkan, dari total 192 penumpang yang tercatat, laporannya menyebutkan 10 orang hilang, 4 ditemukan meninggal, dan yang paling bikin nyesek, cuma 18 orang yang selamat. Sisanya tenggelam bersama kapal. Tragedi besar ini langsung mengguncang Indonesia dan sukses membangkitkan lagi ketakutan terdalam warga lokal bahwa mungkin ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kelalaian manusia. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, katalis sang ikan mas. Nah, disinilah cerita ini mulai terasa mistis. Coba kalian perhatikan betapa dekatnya kedua kejadian ini. Pada tanggal 17 Juni 2018, seorang nelayan menangkap seekor ikan mas yang ukurannya raksasa banget. Pas kabar ini tersebar, warga lokal langsung panik luar biasa. Mereka udah mohon-mohon agar ikan itu dilepas lagi, karena mereka yakin nangkap ikan mas raksasa itu bakal bawa petaka. Dan tebak apa yang terjadi? Besoknya, tanggal 18 Juni, badai besar datang dan KM Sinar Bangun tenggelam. Ini cuma beda 1 hari loh, sebuah kebetulan yang luar biasa tragis, atau memang ada benarnya ketakutan mereka? Hal itu membawa kita ke bagian ketiga, mitos asal-usul, atau kutukan Toba. Untuk paham kenapa ikan mas itu sangat ditakuti, kita harus kembali ke mitos penciptaan Danau Toba. Kisahnya bermula dari seorang nelayan bernama Toba yang menangkap ikan mas ajaib yang ternyata bisa berubah jadi putri cantik. Mereka akhirnya menikah, tapi ada satu syarat mutlak. Toba nggak boleh sekalipun menyebut anak mereka nanti sebagai anak ikan. Singkat cerita, suatu hari Toba kelelahan dan dia marah besar melihat anaknya Samosir menghabiskan makan siangnya. Karena emosi, kelepasan deh, dia memaki anaknya dengan sebutan anak ikan. Janji pun terlanggar. Sang istri langsung murka, badai petir yang luar biasa dahsyat turun berhari-hari, sang istri kembali wujud jadi ikan mas raksasa, dan lembah itu tenggelam menjadi Danau Toba. Jadi, buat warga sana, ikan mas itu bukan sekedar hewan biasa, melainkan sosok leluhur penjaga perairan itu. Lanjut ke bagian keempat, penghuni kedalaman danau. Kalau kalian pikir misterinya cuma soal ikan mas raksasa, oh, kalian salah besar. Penduduk lokal dan turis sering banget melaporkan pengalaman goib yang bikin merinding. Mulai dari suara tangisan misterius yang menggema dari tengah danau tiap bulan purnama. Katanya sih, ini arwah para korban tenggelam. Terus ada sosok bermuka rata yang tiba-tiba muncul dari dalam air.
Belum lagi kejadian sekumpulan mahasiswa yang lagi foto bareng, malah difotobom sama penampakan monyet bungkuk berwajah kakek-kakek. Di hutan sekitarnya juga ada si ganjang, makhluk raksasa berbulu lebat yang katanya suka menghukum orang yang merusak pohon. Dan kalau kalian nyetir malam-malam lewat desa Tongging, siap-siap aja dikagetin roh usil yang suka nyebrang jalan tiba-tiba. Kawasan ini tuh beneran seintens itu aktivitas goibnya. Bagian kelima, legenda batu gantung. Nah, bicara soal misteri daratannya, kita nggak bisa melewatkan kisah Pilu Batu Gantung. Bayangin, seorang gadis muda bernama Seruni. Dia benar-benar putus asa karena dipaksa menikah dengan pria yang nggak dia cintai. Dalam pelarian yang tragis, dia malah jatuh terperosok ke celah tebing. Tapi, alih-alih minta tolong, dia saking putus asanya malah teriak, "Parapat, parapat batu," yang artinya, merapatlah batu. Dia minta tebing itu menghimpitnya sampai dia lenyap. Sayangnya, waktu orang tuanya datang, semua udah terlambat. Tapi, anehnya, tepat di atas celah itu, muncul bongkahan batu besar menggantung yang bentuknya sangat mirip lekuk tubuh perempuan. Sampai sekarang, batu ini masih ada dan benar-benar menambah hawa misterius di kawasan Toba. Bagian keenam, bertahan dari para roh. Jadi, dengan semua sejarah mematikan dan entitas gaib ini, bagaimana warga lokal bisa beraktivitas sehari-hari? Rahasianya ada di satu hal, rasa hormat. Mereka tahu mereka nggak bisa melawan alam, makanya mereka memilih berdamai. Ada tradisi lisan yang masih dipegang teguh sampai hari ini. Tiap kali mereka menyeberang danau, masuk hutan, atau melintas, mereka selalu mengucapkan kalimat ini, Santabi Opung, yang artinya permisi leluhur. Buat mereka, ini bukan cuma kebiasaan kolot, tapi ini adalah protokol keselamatan secara spiritual. Mereka percaya, kalau mereka menghargai hal-hal yang tak kasat mata, mereka akan diizinkan hidup berdampingan dengan aman. Dan semua ini membawa kita pada satu pertanyaan untuk kalian pikirkan. Kita udah bahas skala danaunya yang luar biasa raksasa, rentetan kapal tenggelam yang mengerikan dari tahun 1955, sampai legenda ikan mas raksasa dan entitas gaib di sana. Menurut kalian gimana? Apakah semua kecelakaan itu 100% murni karena cuaca buruk dan kelalaian manusia? Ataukah, seperti yang dipercaya penduduk lokal selama ribuan tahun, memang ada kekuatan purba di dasar danau sana, yang menuntut rasa hormat dan gak akan segan menghukum siapa saja yang mengusik kedamaian mereka? Kalian yang tentukan sendiri jawabannya. Terima kasih ya sudah menyimak pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di misteri-misteri berikutnya.